Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Masaja, selamat datang di Haibar Season 5. Kali ini Haibar datang dengan konsep yang sedikit berbeda nih, tapi tetap membawakan video Ramadan yang penuh hikmah. Kali ini saya bakal sharing bareng bersama sahabat Haibar. Sebelum itu, perlu diingat bahwa acara ini didukung oleh Osim, Mustika, dan juga Puslitbas yang bakal nemenin kalian ngobrol santai nih. Di episode kali ini bakal angkat satu topik yang relate banget nih sama kehidupan kita di mana saja. Apa sih topiknya? Topiknya adalah perbedaan puasa di Mahat versus puasa di rumah nih. Jadi kita udah sama narasumber kita yang cantik-cantik banget nih. Boleh kenalan dulu gak sih Kak? Dimulai dari Kak Anis. Oke, halo Sobat Man Saja. Perkenalkan, aku Khalifah Hairatunisa, bisa dipanggil Anis. Aku di Masjid Jembrana ini tergabung di organisasi siswa intramadrasah di divisi Budi Pekerti Luhur. Dan karena aku perwakilan dari Mahat, posisi aku di Mahat adalah sebagai Wakil Ketua Muda Biroh Masa Ibadah 2026-2027. Wah, keren banget nih. Ternyata Kak Anis adalah Wakil Ketua Muda Biroh di Pondok nih dan juga tergabung dalam OSIM. Oke, lanjut ke Kak Syifa. Oke, halo Sobat Mas Saja, perkenalkan aku Asyifa Budi Aulia, biasanya aku sering dipanggil Syifa. Nah, jabatan aku di Mas Saja itu apa sih? Jadi jabatan aku di Mas Saja itu sebagai Duta Anti Korupsi pada tahun 2026. Tidak hanya itu, aku juga aktif dalam organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah di daerah Jembrana. Gitu Kak Akmal. Wah, ternyata Kak Syifa ini duta ya. Dan Iya, juga bener tergabung banget. dalam organisasi luar itu IPM. Iya, betul Oke. banget, Kak Akmal. Boleh nggak sih Kak sebutin satu kata yang menggambarkan puasa di Mahat dan juga di rumah? Boleh. Dimulai dari Kak Anis dulu boleh? Satu kata yang menggambarkan puasa di Mahat itu memorable sih kataku, Kak. Wow, memorable ya. Boleh ceritain sedikit nggak sih Kak tentang memorable itu apa sih? Memorable di Mahat itu kan kita beribadahnya bareng sama teman-teman ya. Jadi saling ngebangunin, ngabuburitnya di dalam Mahat gitu. Itu yang bikin ada kenangan gitu sama teman-teman. Jadi memorable gitu, Kak. Wah, kenangan sama teman-teman. Jadi Bener kayaknya banget. dibayangin tuh seru banget ya. Iya, iya, Waduh. rame-rame gitu ya kan. Rame-rame gitu. Oke, lanjut ke Kak Syifa apa sih? Kalau yang menggambarkan suasana Ramadan di rumah ya kan, Ya. itu adalah kebersamaan bersama keluarga lah tentunya Kak Akmal. Kenapa? Karena di rumah itu adalah momen kita berkumpul bersama keluarga gitu. Wah, kumpul bareng keluarga nih, nggak kalah seru Nggak kalah nih. seru, Iya, Kalau benar. sama keluarga itu pasti kan kayak, wah memorinya banyak banget Iya, bener dan juga banget, bikin bener-bener. kangen ya keluarga Iya. itu. Oke, lanjut. Nah, boleh nggak sih Kak, eh, sekarang kita masuk ke segmen yang lebih dalam lagi tentang makan. Nah, boleh nggak Wow, sih sharing tentang makanan apa aja sih yang buat kalian itu kangen dan paling berkesan? Oke. Jadi aku dulu nih. Oke, Boleh, boleh. Kak Nisa dulu. Kalau di Mahat itu menu sahur sama menu buka itu kebalikan sama menu biasanya nih. Kalau misalkan makan malam biasanya kita makan daging gitu. Kalau selama puasa dibalik pas sahur nih kita makan dagingnya. Jadi ada dorongan gitu loh. Aku mau sahur soalnya menunya enak gitu. Jadi kuncinya bersyukur aja ya Kak? Bersyukur. Oke, bersyukur. Iya, Jadi anak Mahat ini kan makanan itu udah ditentuin sama pembina ya. Jadi kita nggak bisa milih-milih. Dan serunya itu kita bakal nunggu apa sih menu buka puasa kali ini Oh, gitu. jadi kayak surprise. gitu ya hadiahnya Iya. apa gitu ya kan. Kalau Kak Syifa gimana? Oke, kalau makanan yang sering aku makan nih ya bersama keluarga waktu pas Ramadan itu biasanya tuh es teh kayak gitu itu kurma, Seger banget. terus Waduh, gorengan. Mungkin menu makanan yang lainnya tuh apa ya? Makan-makanan berat yang kayak misalnya nasi padang gitu mungkin sekarang jadi makanan favorit keluarga aku sih kayak gitu. Wah, denger es teh tuh waktu puasa kayak, waduh, ngiler banget nih ya. Oke, lanjut. Sekarang, kalau menu buka puasa, ada nggak sih yang bikin kalian itu bosen? Kalau dari aku sendiri ya, bosen sih enggak, tapi sometimes kita tuh ada di fase aduh ini lagi nih gitu. Aduh, Tapi balik lagi anak Mahat yang Bersyukur. mana sih yang nggak bersyukur? Oh iya Nah, bener, itu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah banget, emang anak tuh full bersyukurnya ya Kak ya. full bersyukur. Oke. Kalau Kak Syifa sendiri gimana nih? Kalau aku sendiri itu kan kalau di rumah buka puasanya itu
sering borong-borong takjil gitu ya kan sebelum berbuka. Jadi kayak menunya ganti-ganti gitu. Nggak terlalu ngebosenin sih ya menurut aku. Jadi ya oke lah. Gitu sih. Jadi kayak, aduh ya udah kita war Iya, takjil itu seru seru banget ya aja sih? gitu, iya, Kayak war benar, takjil, pengen apalagi yang kemarin viral itu ya war takjil bareng agama lain itu, aduh. Itu moderasi juga dapat loh. Iya dapat banget. Ya, sebagai duta moderasi. Nah, kalau lagi puasa ini pasti kan ada aja gitu godaannya. Nah, menurut kalian nih, godaan terbesar anak muda zaman sekarang pas puasa itu apa sih? Apakah main HP, scroll medsos, atau rebahan nih? Gimana menurut kalian? Kalau aku karena anak rumah gitu lebih sering menggunakan handphone, jadi godaan terbesarnya anak rumahan itu biasanya ya handphone itu. Karena apa? Handphone itu biasanya juga buat kita jadi mager, males, terus rasanya pengen rebahan terus kayak gitu loh Kak Akmal. Itu sih tantangan Oke. terbesar anak rumahan. Jujur, itu sih tantangan terbesar aku juga ya. Karena itu kan handphone itu ya handphone itu kita juga kayak gatel gitu ya megangnya. Mau buka TikTok nih, mau buka WA nih, mau buka IG, aduh lupa waktu, buat kita lupa waktu. ASMR gitu biasanya. Aduh, ngiler banget gitu. Kalau Kak Anies sendiri gimana nih? Kalau dari aku sendiri biasanya sih ngejaga disiplin ya, karena di Mahat itu kan kita harus menuhin kewajiban-kewajiban kita. Jadi kalau misalkan kita harus ngelawan mager kita gitu loh Kak, itu sih tantangan terberat. Wow, berarti di mana itu disiplin banget ya Kak? Ada Harusnya juga disiplin. pembina gitu. Oke. Nah lanjut nih, terakhir. Gimana sih caranya biar puasa kita itu nggak cuma nahan lapar dan haus, tapi dapat pahalanya juga itu maksimal. Gitu. Mau dijawab dari siapa dulu nih? Kak Anies dulu deh. Oke, Kak Anies Aku lagi. gitu ya kan. Gimana caranya biar puasa kita nggak sekadar nahan haus sama lapar aja gitu ya. Jadi bagi aku itu gimana sih cara maksimalin ibadah puasa kita? Kita itu harus punya target gitu teman-teman. Kita Oh, harus punya target gitu ya. Ya jadi misalkan nih satu hari kita nargetin 1 juz minimal lah, 1 bulan sekali hatam gitu. Terus nanti di ending kita dapat self reward dari kita dari Wah, diri kita self sendiri. reward gitu ya. Semangat itu benar-benar semangat Kita gitu ya kan. kejar tuh self rewardnya. Jadi kita kayak, oh kalau kita udah nyampe ini pasti bakal dapat self reward gitu. Puasanya nggak cuma nahan haus lapar, tapi ada selingan juga sambil tadarus. Iya, Oh, bener-bener. Masya Keren banget itu, Allah, Syah. keren banget. Oke, lanjut dari Kak Syifa. Kalau aku sendiri punya tips buat teman-teman di rumah yang magernya Masya Allah banget ya. Aku ada tips satu hal nih, kalian coba deh belajar membuat to-do list selama Ramadan. Tujuannya adalah biar kalian tuh konsisten untuk melakukan semua aktivitas selama bulan Ramadan. Contohnya nih, tadarus, sholat taraweh, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kayak gitu. Oke, aku lupa nih Kak tadi nanya yang di awal, apa sih tantangan terbesar puasa di Mahat? Boleh dimulai dari Kak Ines dulu? Kalau tantangan di Mahat nih selama puasa, kayak tadi sih itu ngelawan magernya. Iya, mager banget pasti ya. Ya, karena kan energi kita selama puasa juga nggak kayak energi biasanya ya kalau nggak Apalagi puasa. kan itu juga sekolah itu kan. Iya, banyak banget kegiatannya. Betul Iya. banget. Kalau Kak Syifa sendiri gimana? Tantangan terbesar yang puasa di rumah nih gimana? Tantangan terbesar aku waktu di rumah itu yaitu sih Kak tentang gadget itu yang bikin kita males buat apa ya beraktivitas. Padahal tuh Ramadan itu nggak cuma sekedar puasa, nggak cuma sekedar apa Nahan ya haus lapar ya. iya nggak hanya itu, tapi kita juga beraktivitas sekaligus menambah keimanan kita. Oke, nambah keimanan gitu juga ya. Oke, saya bakal nanya nih, apa sih hal yang bikin kakak-kakak sekalian itu puasanya itu lebih berkesan? Mulai dari Mahat, apa sih hal yang buat puasa di Mahat itu berkesan? Kayak tadi yang aku bilang satu kata itu teman-teman, memorable. Nah, kita ngejalanin ibadah puasa kita yang setengah di rumah setengah di Mahat, tapi yang di Mahat itu memorable banget itu karena mulai dari sahur sampai sahur lagi kita tuh bareng teman-teman, dibangunin sama teman-teman, sahur sama teman-teman, dilanjut sholat subuh bareng sama teman-teman, terus kita masih sekolah, kita ketemu teman-teman lagi, pulang kita recharge energi, itu juga bareng sama teman-teman masih. Dan kita kalau yang di rumah ngabuburit Iya, ya, benar, kita ngabisin waktu di Mahat bareng teman-teman juga. Jadi Waduh. teman-teman tuh sekaligus keluarga nggak sih Benar. Kak? Iya, keluarga kedua lebih banyak kita. ngabisin waktu sama temen mungkin ya. Iya. Oke, kalau dari Kak Syifa sendiri apa sih keistimewaan puasa di rumah bareng keluarga? Iya,
keistimewaan puasa di rumah bareng keluarga. Iya, betul. Yang paling pentingnya itu adalah berkumpul saat berbuka puasa, karena di situ kita juga keliling-keliling kota Jembrana buat Wow, nikmati keliling-keliling. takjil-takjil yang ada di pinggir jalan gitu. Nanti kita kayak berhenti di mana buat nunggu berbuka puasa sambil berbuka puasa bareng-bareng gitu sih Kak. Oke, boleh nggak sih minta tips atau saran biar ibadah di Mahat itu lebih semangat gitu Kak? Boleh nggak sih ngasih tipsnya? Boleh banget Kak. Caranya adalah menghitung hari. Buat teman-teman yang di Mahat, kalau misalkan pengen nih puasanya lebih semangat lagi, hitung hari kapan kalian pulang ke rumah masing-masing. Wah. Jadi vibes-nya kayak rindu dengan Iya. suasana Ya, rindu rumah rumah. gitu, Jadi aduh. bener-bener kayak berapa hari lagi ya aku pulang gitu. Bentar lagi aku pulang, aku harus lebih semangat lagi puasanya gitu. Harus kan puasanya kayak gak kerasa ya tiba-tiba Iya, udah di penghujung gitu. Iya. Ramadan. Jadi kayak kangen rumah gitu ya. Gak kerasa tiba-tiba udah mau pulang ya, bentar lagi lebaran sama keluarga Waduh, gitu. Serunya banget seru gitu banget. ya. Ada Seru kerinduan banget. terdalam untuk keluarga gitu ya kan. Kalau dari Kak Syifa sendiri nih, apa sih tips biar ibadah kita itu tetap terjaga walau di rumah itu lebih santai? Oke, tips aku di rumah nih buat teman-teman yang PP juga pastinya, yaitu kalian bisa ngelakuin satu hal. Apa coba? Ya, yaitu adalah membuat diri kalian konsisten ketika beribadah. Kenapa? Karena tujuannya supaya ibadah yang kalian lakukan di bulan Ramadan itu tidak hanya di bulan Ramadan itu aja, tapi juga bisa kalian lakukan di bulan Ramadan nanti. Gitu sih. Wah, konsisten kuncinya. Betul banget, Oh, Kak. konsisten itu susah banget ya Kak. Istiqomah. Ya. Istiqomah gitu. Benar. Nah, ini nih pertanyaan yang paling jujur ya. Oke. Kalau disuruh milih nih, pilih Ramadan full di Mahat atau Ramadan full di rumah, kalian pilih yang mana nih? Dan sebutin gimana, kenapa sih lebih milih salah satu dari itu? Dimulai Seru dari siapa semua nih? sih sebenarnya ya. Seru semua. Iya. Kedengarannya juga seru banget ya dari di rumah atau di Mahat gitu. Kalian kalau disuruh milih pasti susah banget kan? Iya sih, karena buat aku sendiri sebagai anak PP ngeliat anak Mahat tuh kayak keren gitu ya kan. Apa-apa tuh bareng-bareng sama teman-temannya kayak gitu. Terus juga aktivitasnya tuh kayak udah teratur gitu kan. Kalau di rumah tuh kita kayak ini kita habisnya ngapain ya? Terus kita buat ngelakuin aktivitas tuh kan gak ada temennya. Jadi kayak aduh gimana kayak gitu loh Kak. Boring Malas. gitu. Iya bener boring. Tapi ya karena kita sebagai anak rumahan tentunya adalah ya kayak penyemangat diri kita, yaitu kita ada target nih di akhir kayak gitu. Kalau aku sendiri sebagai anak Mahat yang puasanya setengah di rumah setengah di Mahat nih, tetap sih lebih enakan sama keluarga ya. Tapi benar-benar. kalau misalkan sama teman-teman di Mahat nggak kalah seru juga. Karena heboh gitu nggak sih Iya. suasananya? Itu sih yang aku suka dari kayak keseruannya di Mahat tuh kayak gitu sih Jadi Kak. serunya masa-masa yang paling seru itu masa putih abu gitu Iya, nggak sih Kak? bener. Aduh kangen banget nih. Iya. Kalau udah lulus School the nanti best. kangen sama teman-teman SMA bener. gitu. Tapi anak PP itu juga kadang ngadain bukber juga sih di luar kayak gitu. Biasanya itu pertengahan puasa gitu. Jadi sama-sama serunya sih. Susah Sama ya? sebenarnya kalau suruh milih ya. Kenangan Gitu. sama teman-teman tetap ada Iya, ya. jadi ada keluarga ada, teman-teman juga ada kayak gitu. Oke lanjut ya. Sekarang boleh nggak sih Kak sebutin satu kelebihan puasa di Mahat buat Kak Anis dan sebutin satu kelebihan puasa di rumah buat Kak Syifa. Mulai dari mana dulu nih? Kak Anis aja deh dulu. Oke, Oke, dari Kak aku. Anis. Kelebihan puasa di Mahat, menurut aku kita bisa jadi lebih disiplin gitu teman-teman. Karena terschedule gitu ya. Karena kan kita di Mahat itu punya kegiatan ya. Jadi kegiatan itu kita harus jalanin sesuai jadwalnya. Jadi kita ngejalaninnya Bareng-bareng gitu juga kan, step by Kak. step. Kita disiplin gitu jadinya. Gitu. Mahat tuh disiplin banget ya kedengarannya. Oke, Oke. lanjut Kak Syifa gimana? Kalau bagi aku sendiri, apa tadi Kak? Tentang apa? Tentang disiplin. Oke, disiplin. Disiplinnya kayaknya menurut teman-teman itu kayak udah, aduh, males banget nih disiplin, kayaknya rebahan lebih enak deh gitu. Tapi buat teman-teman jangan sampai kehilangan momentum di bulan Ramadan ini. Karena apa? Dari bulan Ramadan ini kita harus bisa menyiplinkan diri dengan cara mungkin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan juga menambahkan amal ibadah kita yang lainnya kayak gitu. Wah. Jadi nanti setelah bulan Ramadan itu kita juga nggak kehilangan nih suasana-suasana ketika bulan Ramadan, dan ketika bertemu bulan Ramadan selanjutnya kita bisa menambah keimanan kita kayak gitu sih Kak Masya Amal. Allah. Oke, ternyata dua-duanya punya kelebihan dan tantangan masing-masing ya. Benar. Oke.
Waduh, nggak kerasa nih kita sudah ngobrol sampai akhir acara. Jadi kesimpulan podcast kita hari ini adalah Ramadan bukan soal di mana kita ngejalaninnya, tapi tentang bagaimana kita menjalaninya. Mau itu di mahat ataupun di rumah, itu sama-sama bisa mendekatkan diri kita kepada Allah ya Kak. Bener ya? banget, Bener Kak Akmal. banget. Oke, terima kasih kepada narasumber Oke, kita yang sama-sama, cantik Kak ini, dan terima kasih Akmal. buat sahabat kita yang lagi nonton di rumah. Semoga puasanya lancar. Amin ya Amin, rabbal amin, alamin. alamin. Saya sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.